Oke, saat ini kita masuk dalam sesi debat ya, debat tanpa solusi. Oke, di sini kita ada topik ya mengenai teori evolusi yang disampaikan oleh Lamarck dan juga Darwin. Di sebelah kiri saya ini buku yang mendukung dari teori Lamarck, dan yang sebelah kanan ini buku yang mendukung dari teori Darwin. Oke, silakan salah satunya dari kelompok 1 atau kelompok 3 ingin menyampaikan dulu mengenai teori Lamarck. Oke, terima kasih waktunya untuk Bapak moderator. Ya, menurut saya jerapah itu saya menyetujui dengan teori Lamarck karena menurut saya jerapah yang awal mulanya berleher pendek itu menjadi panjang karena beradaptasi. Kenapa saya memilih adaptasi? Kalau kita mencari kebelakangannya kan untuk historinya kita tidak tahu karena sudah beri-beri tahun ya. Nah, saya kaitkan dengan contoh orang yang beradaptasi dengan membawa ember setiap hari, dia membawa ember, maka dia adaptasinya yang pertama tubuhnya menjadi lebih kekal dan kakinya pasti dibanding dengan orang yang dingin yang tidak melakukan apa-apa pasti berbeda. Begitu juga dengan hewan, pasti dia akan melakukan adaptasi di mana lingkungannya itu untuk menunjang kehidupannya dia harus beradaptasi. Sehingga menurut saya jerapah awal mulanya itu berleher pendek dan menjadi tinggi. Panjang. Ya, jadi itu pemaparan mengenai teori Lamarck menurut Mas Adapi. Kemudian saya ingin memberikan kesempatan kepada ini yang mendukung dari teori Darwin. Silakan bagaimana gagasannya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana teori Darwin. Jadi kalau di teori Darwin itu makhluk hidup seperti jerapah itu dia akan memiliki variasi dalam keturunannya. Jadi ada yang berlahir pendek maupun yang berlahir panjang. Karena jerapah itu yang dimakan adalah ujung daun atau daun-daun yang tinggi di pepohonan, maka yang berlahir pendek lagi itu tidak mampu melanjutkan keturunannya terus-menerus, sehingga yang mampu bertahan hanya leher panjang seperti itu. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan itu yang pertama genetik, kedua nutrisi, sama hormon seperti itu. Jadi karena makanannya itu berada di atas, yang akhirnya mampu bertahan untuk berregenerasi terus-menerus itu yang leher panjang saja, yang leher pendek itu gimana? Oke, jadi keduanya sudah menyampaikan alasan mengenai masing-masing teori dari Lamarck dan juga dari Darwin. Kemudian selanjutnya Mas Ahmad coba bisa disampaikan kenapa kamu menyanggah teori dari Darwin, alasannya? Ya, karena memang jerapah gimana ya? Kalau kita melihat jerapah itu kan sudah tinggi ya, dan ketika memang ada spesies yang pendek, seharusnya itu tulang belulangnya atau fosilnya bisa ditemukan. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu belum ditemukan fosilnya. Sehingga wujud dari benar yang dikatakan oleh Mas tadi, wujud dari adaptasi jerapah ke lingkungan. Dan dengan seperti itu, karena daerah asli dari jerapah adalah daerah Afrika, di mana memang padang rumputan itu sangat daerahnya kering, sehingga banyak pohon yang seperti itu, tidak jerapah menyesuaikan. Oke, jadi boleh. Ya, boleh. Oh, boleh. Oke, silakan Mas Adapi. Menurut saya dalam satu spesies itu ada dua spesies dalam satu. Tidak ada dalam satu spesies itu ada dua individu yang berbeda, itu menurut saya tidak seperti. Karena dari logika sendiri ada jerapah pendek sama tinggi, yang pendeknya itu seberapa itu juga nggak ditemukan fosilnya. Yang ketika saya kaitkan dengan kehidupan kita di daerah Kalimantan itu ada orang berleher panjang karena ditambah besi. Itu saja dia beradaptasi dengan
dengan apa yang dia pakai. Jadi lehernya bertambah panjang. Nah, itu juga bisa saya kaitkan ke teori Lachman. Dengan cara beradaptasi, maka dia untuk melangsungkan kehidupannya. Oke, ya, tambahan lagi. Silakan. Kita kan sudah melihat berbagai fosil-fosil tentang dinosaurus yang di mana masa hidupnya akan lebih dahulu daripada jerapah. Kalau kita bisa lihat, karena dilihat dari kisah kecilnya kan kita bisa lihat. Nah, seperti gajah mamut pun yang di Afrika itu sudah ditemukan, dan sedangkan di jerapah itu leher pendek itu sama sekali belum ditemukan. Oke, Mas Dito mungkin ingin menyanggah dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok Lamar. Ada yang tidak setuju, silakan. Ini ya, maksud saya tegaskan saja bahwa ini saya sangat setuju yang disampaikan oleh Mas Kadati dengan Mas Ahmad. Memang pada dulu itu saya berpendapat sudah ada jerapah yang memang berleher pendek ataupun berleher panjang. Kalau tadi Mas Kadati menceritakan bahwa pada awalnya yang berleher tinggi itu mati karena dia tidak bisa beradaptasi karena makanannya yang berleher pendek mati karena dia tidak bisa beradaptasi karena dia tidak bisa menjangkau makanan yang tinggi. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan leher pendek mati ya. Justru leher pendek itu beradaptasi menjadi leher panjang untuk berlari. Karena ini Mas, menurut yang dikatakan oleh Mas Rizky ini kan tidak hanya makanan saja ya yang menunjukkan seseorang itu bisa bertumbuh. Akan tetapi ada faktor lain yaitu misal tadi disebutkan oleh Mas Rizky seperti faktor genetik seperti itu Mas. Seperti orang itu kan misal bayi, jadi semakin bertumbuh tidak hanya makan saja, namun seiring bertambahnya usia seseorang bisa menyesuaikan pertumbuhan badannya seperti itu Mas. Jadi saya sangat tidak setuju bahwa yang disampaikan oleh Mas Kadati itu karena ada beberapa faktor itu termasuk faktor genetik itu Mas. Saya ya Mas. Benar. Mas Rizky ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Saya juga ingin masih berpendapat seperti di awal bahwa pertumbuhan itu dipengaruhinya karena untuk nutrisi. Jadi bukan berarti seperti contoh yang Bapak Kadati sampaikan bahwa orang Kalimantan itu ditambah ring atau cicit di lehernya itu kemudian bertambah panjang. Itu kan kalau bertambah panjangnya pun baru beberapa senti, bukan sampai berapa banyak meter. Nah kalau jerapah sendiri, kalau dari teori lama kan ada yang pendek, kemudian terus jadi panjang. Nah kalau dalam studi ilmiah itu ada yang namanya uji signifikan. Jadi kalau misalkan orang leher panjang leher seperti beberapa senti seperti manusia normal dengan orang yang Kalimantan, jika dirata-rata itu belum menghasilkan hasil yang signifikan. Jadi belum bisa diambil kesimpulan bahwa orang itu bisa beradaptasi dengan cara tersebut. Nah, kalau saya analogikan kepada hewan kuda selain jerapah, kuda itu dulunya hanya memiliki di teori evolusi kuda itu ada ditemukan fosil yang hanya berukuran 0,4 cm atau sekitar 40 cm. Nah sekarang yang kita ketahui kuda sekarang itu tinggi, ada yang 1,5 hampir 2 sampai 2 meteran, sekitar 2 meteran. Karena dulunya kuda itu memakan ujung daun di pohon seperti jerapah, tetapi karena lama-kelamaan itu spesies pohonnya itu habis, adaptasinya itu bukan berarti dia mengecil atau memanjang ukurannya, tapi dia mengalihkan sumber makanannya yang dari daun menjadi rumput. Karena rumput ini jumlahnya sangat banyak dan sangat tersedia di alam, maka dia mendapat nutrisi yang sangat luas. Karena nutrisi tersebut sangat luas, maka tubuh secara evolusi tubuhnya membesar. Jadi poinnya tetap di nutrisi, bukan karena perilaku memakannya di ujung kemudian jadi panjang. Oke Mas Kadati, Silakan menyanggah.
Justru karena adaptasi itu, yang punah itu dia yang tidak beradaptasi. Contoh, kuda awalnya kecil. Kenapa ditemukan fosil kuda kecil ya kan mati, sekarang tumbuh besar. Nah, dia ketika ada populasi banyak dan kompetisi untuk hidup dengan makanan kecil, maka akan terjadi adaptasi atau kompetitor. Ya, yang bisa beradaptasi dia itu akan yang menurunkan kelangsungan. Sedangkan yang lain, misal dia akan mati. Nah, keturunannya juga itu dia akan membawa gen dari sifat. Contoh lagi, ada kembar identik yang satu dia suka voli, yang satu suka bermain musik. Nah, kembar identik aja, seharusnya tingginya berkembangnya sama. Yang suka voli karena dia tingginya itu berbeda, lebih tinggi, atau yang suka bermain olahraga. Jadi bisa disimpulkan adaptasi itu seperti itu, Pak. Tidak ada dilahirkan dua spesies yang sama, yang satu kecil atau yang satu tinggi. Jadi menurut kami dari konteks leher jerapah itu dia akan beradaptasi terus menerus karena waktunya beratus-ratus tahun, dan dia anak kan identik dari gen, dari sifat bawaan. Jadi begitu pun lahir dia akan mengikuti Oke, ya. gen bapaknya. Terima kasih Mas Kadari, sudah masuk poinnya ya yang disampaikan. Mas Rizky juga sudah. Ini kalau memang dilanjutkan debatannya juga tidak akan ini ya, akan selesai seperti itu. Atau ada yang dilanjutkan? Ini Pak Ahmad mau nambahin. Silakan Mas Samad. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui sebenarnya seperti manusia pada zaman dahulu bertumbuh tinggi besar. Bahkan ada penelitian ketika mungkin Nabi Nuh ada sampai 30 meter tinggi. Dan sekarang kita seperti ini karena memang populasi yang sudah banyak, lingkungan yang tetap, pada akhirnya bermutasi terkait dengan genetika kan bisa mutasi juga nanti. Mutasi ke arah positif atau negatif kan bisa. Makanya ketika untuk memenuhi suatu lingkungan, perubahan evolusi dari manusia pun semakin pendek seperti itu, dan akhirnya bumi pun bisa mencukupi dari manusia. Ya, Mas Dito mungkin ingin menyambut, Saya tetap tidak bisa. Biasanya ya, saya sampaikan tadi, memang di sini faktor nutrisi ya Mas, bukan karena perubahan lingkungan terus jerapah yang tadinya pendek terus secara tiba-tiba 100 tahun kemudian bisa langsung menjadi panjang. Karena kan saya tekankan di sini karena si jerapah ini memang pada dirinya itu ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Dan yang kalau kita lihat kan mungkin jerapah ini masih bisa tidak selamanya hubungan itu yang tinggi gitu loh Mas. Maksudnya yang si pendek ini itu masih tetap bisa makan gitu. Ketika dia makan itu kan dia tetap bisa menyerap si nutrisi yang dia makan itu, dan seiring dengan waktu dia bisa menyesuaikan dengan terkait dengan genetiknya itu, genetiknya itu semakin hari maka semakin lama berapa itu bisa. Ya, jadi ini ya, kalau kita masih melanjutkan perdebatan ini memang tidak sampai besok pun juga kan masih berlanjut ya. Sebetulnya kita bisa memaknai kedua teori evolusi ini dari Lamarck dan juga dari Darwin ini keduanya sama-sama benar. Ya, yang Lamarck dan juga keduanya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang Lamarck itu kan mengenai teori adaptasi. Jadi makhluk hidup itu memang melakukan adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, ada teori yang namanya use and disuse. Jadi yang digunakan dan yang tidak digunakan. Yang digunakan itu nantinya akan terus ada dan juga tumbuh dan juga berkembang. Sedangkan yang tidak digunakan nantinya akan dia
akan mengalami penyusutan dan juga bahkan akan menghilang. Seperti contoh saja gigi taring pada manusia. Ini salah satu yang disuse yang sudah tidak digunakan sehingga ukurannya akan mengecil. Selain itu juga ada tulang ekor dan lain sebagainya. Ada selaput pada mata. Ini juga dulunya itu pada Pisces ya itu ada selaput pada mata ikan. Nah, sekarang pada manusia masih tersisa, cuman tidak fungsinya tidak terlalu begitu digunakan ya. Itu untuk yang adaptasi, untuk yang seleksi alam ya. Seleksi alam alam menyeleksi makhluk yang makhluk yang mampu bertahan dengan kondisi alam. Nah, tadi dicontohkan bahwasanya ada leher pendek dan ada leher panjang. Contoh lain mungkin yang terjadi pada ketika revolusi industri di Inggris itu ada yang mengenat Biston betularia. Itu dulu ada yang bersayap warna hitam dan juga ada yang bersayap warna putih. Sebelum revolusi industri itu kondisi lingkungan masih bagus sehingga yang bersayap putih itu lebih adaptif karena lebih samar terhadap mangsanya, sedangkan yang bersayap gelap dia cenderung mudah dikenali oleh pemangsa. Nah, sedangkan setelah terjadi revolusi industri, pohon menghitam sehingga yang lebih adaptif itu yang berwarna hitam, sedangkan yang warna putih itu dia lebih mudah dikenali oleh pemangsa sehingga banyak yang mati dan lain sebagainya. Dan itu terima kasih penjelasan gagasan ataupun opini yang mendasari bahwasanya teori Lamarck dan juga teori Darwin. Kita berikan aplaus untuk kita ini. Ya, sebetulnya dari dua buku ini